malam buat semuanya, terutama buat Kak Rifki. Pertama-tama, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Rifki karena udah mau sempetin waktunya untuk membantu kelompok kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai wawancara. Nah, biar tidak berlama-lama, saya akan langsung serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Emily sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum sebagai moderator di acara wawancara pada kali ini, yaitu tugas bahasa Indonesia kami. Selamat datang kepada Kak Rifki sebagai narasumber kami. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dan nama lengkap dari Kak Rifki. Jadi Kak Rifki ini bernama Muhammad Rifki SM, yaitu lulusan dari Universitas Ciputra Surabaya tahun 2020. Dan beliau juga menjadi owner coffee shop dan kontraktor. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan ke penanya pertama, yaitu Saudari Putu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, sebelum saya berikan ke Putu, di sini kami akan bertanya dulu kepada Kak Rifki. Apakah Kak Rifki bersedia untuk kami wawancara? Bersedia banget. Baik, terima kasih ya Kak Rifki atas. Ya. Baik, kalau begitu langsung aja ke Putu. Saudari Putu, apakah sudah ada? Coba Saudari Putu, mohon maaf itu mic-nya coba. Baik, terima kasih Umi. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rifki. Malam. Perkenalkan, nama saya Fatan Putu Palestin. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang telah kami siapkan. Apakah Kak Rifki bersedia untuk menjawab? Bersedia. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Apakah Kak Rifki mampu menyerap materi di setiap mata kuliah dengan metode serba digital ini? Silakan dijawab Kak. Kalau untuk mampunya itu nggak seberapa sih, nggak terlalu kayak gitu. Jadi untuk nyerap semuanya itu nggak seberapa kayak gitu. Jadi ada yang keserap materinya, ada yang enggak kayak gitu. Oke, gimana sih Kak caranya untuk bisa memahami setiap mata kuliah? Kalau aku sih biasanya minta setelah selesai kelas. Kalau setelah selesai kelasnya kita masih belum paham, saya minta filenya ke file presentasi yang tadi itu ke dosen pengajar langsung kayak gitu. Jadi kita mempelajarin ulang kayak gitu kalau emang ada yang perlu dipelajarin ulang lagi kayak gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Apakah Kak Rifki memiliki kemampuan lain di bidang akademi di jurusan Kak Rifki? Bidang akademi jurusan ya, kemampuan yang lain. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Oh, oke. Apa ada ketertarikan dari Kak Rifki sendiri untuk mempelajari lebih jauh bidang yang Kak Rifki sukai? Kalau untuk ketertarikan sih jelas ada sih. Untuk mempelajari lebih lanjut yang bidang lain ya, yang disukain itu jelas ada. Oke, terima kasih Kak Rifki atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putu dan jawaban oleh Kak Rifki sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan ke penanya kedua, yaitu Saudari Melianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rifki. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk melemparkan beberapa pertanyaan kepada Kak Rifki. Pertanyaan pertama yaitu, dalam perkuliahan daring, mengapa aktivitas ekstrakurikuler seperti di bidang olahraga tidak dijalankan? Bukannya di saat pandemi seperti ini olahraga sangat diperlukan?
Kak Rifki, itu bagaimana, Kak? Kalau untuk kenapanya itu kurang tahu ya, karena itu kan kebijakan kayak masing-masing dari universitasnya. Dan olahraga emang seharusnya disarankan kayak gitu, bahkan diwajibin sih kalau bisa sih buat mahasiswa atau mahasiswinya yang ada di universitas tersebut kayak gitu. Kayak dalam konteks ini kayak kurangnya akses untuk olahraga yang rutin itu dapat bisa ngakibatin kalau yang ini kayak imunitas, kekebalan tubuh kayak gitu, terus kesehatan juga, terus kalau memperburuk keadaan karena kita kan nggak ada aktivitas nih, kita di rumah aja gini, kita belajarnya ya udah baik cuman ngelihat doang, nggak ada olahraga, nggak ada aktivitas fisik lainnya, itu malah kayak memperburuk malah badan kita sendiri kayak gitu kalau nggak ada aktivitas fisik, karena kan kita kan beralih nih dari kehidupan sosial kita yang awalnya normal jadi beda kayak gitu ya, dan tanda kutipnya nggak normal kayak gitu. Jadi Udah sih sebenarnya memang harus gitu. dibutuhkan ya, Kak. Terus, Kalau dari aku sih dibutuhin banget olahraga. terus Kak Ah, Rifki tahu nggak, apa alasan yang sangat konkret nih selain takut terpapar COVID-19 dari pihak kampus, bukankah selagi kita tetap melakukan jaga jarak dan menaati protokol kesehatan dengan demikian mati kegiatan dong. olahraga bisa tetap dilakukan? Kak Rifki tahu nggak alasan yang konkret gitu, kenapa pihak kampus tuh tidak mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang olahraga? Kalau untuk alasan konkretnya selain takut terpapar ya tadi ya, selain takut terpapar sama COVID-nya ya, menurut saya emang nggak ada sih, karena emang yang ditakutin kan eh, kalau ini untuk sekarang ini kan kita takut sama penyakitnya itu tadi, kayak gitu, sama virusnya itu tadi, kayak kita ini juga bisa nularin ke orang lain gitu, yang seharusnya mereka itu nggak kena, tapi gara-gara kita ini malah kena nih kayak gitu. Tapi kalau emang kita udah nurutin protokol kesehatan yang udah dianjurin pemerintah atau dokter-dokter, ya itu kan seharusnya nggak masalah, ya kan? Atau, dan untuk olahraga tadi itu, ya tetap harus dilakuin kayak gitu. Tetap harus dilakuin, bener-bener dilakuin. Minimal kita ada berjalan nih, jalan kayak gitu aja, ada aktivitas fisik gitu. Baik Kak Rifki, Jangan sampai bener-bener nggak ada. Baik Kak Rifki, terima kasih. Oke, aku pengen lempar pertanyaan selanjutnya, Kak. Dalam masa daring seperti ini, tentunya Boleh. jadi lebih banyak aktivitas atau kegiatan yang bisa Kak Rifki lakukan yang mungkin tertunda ketika offline. Lalu bagaimana cara Kak Rifki dapat membagi waktu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut tanpa mengganggu rutinitas harian Kak Rifki? Iya sih, banyak kendalanya juga. Kayak ya untuk mengatasi itu kayak lebih bikin agenda kegiatan harian ya. Kayak hari ini mau ngapain nih, kayak gitu. Terus habis itu kita rinci nih, baru deh kayak ngurutin uh, yang harus diprioritasin yang mana, kayak gitu. Yang ini yang ini penting, berarti kita harus prioritasin kegiatan yang ini. Kalau yang masih di bawah-bawah yang nggak seberapa penting ya nggak usah dilakuin. Tapi kita juga tetap mikir kayak gitu, mikir aman gak nih buat diri kita sendiri kayak gitu sih, kayak lebih bikin agenda terus ngerinci terus ngurutin, kayak aku sih kayak gitu, mana yang harus aku iniin, yang duluin. Baik Kak Rifki, lalu ada nggak sih kendala saat melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar rutinitas Kak Rifki? Kalau ada, bisa ceritakan apa saja kendalanya? Ada sih kayak mau ketemu temen atau ketemu relasi kerja tuh jadi susah, karena kan mereka kan takut juga ketemu sama kita kan, takut karena kita juga ini takut bawa penyakit juga kayak gitu, mereka juga takut, akhirnya janji-janji itu jadi batal kayak gitu. Terus komunikasi yang seharusnya gampang, kita lebih enak untuk bahas kerjaan, bahas apa itu, bahas tugas juga lebih enak ketemu langsung biar penjelasannya lebih enak. Akhirnya kadang ada miskomunikasi kayak gitu.
apa kan kita kan dari chat doang sama telepon, jadi kayak ada miskomunikasinya gitu. Ya kendalanya kayak gitu. Baik, Kak Rifki, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator kami. Kak Umi. Baik, terima kasih kepada Saudari Melianti atas pertanyaan dan dari Kak Rifki sebagai penjawabnya. Baik, selanjutnya kita akan ke penanya ketiga, yaitu Faiza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Malam Kak Rizky, saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Kak Rizky, apa penyebab kita sebagai mahasiswa malas atau kurang fokus untuk belajar daring atau online? Kayak udah nih. Udah. Jadi menurut saya sih kayak mahasiswa atau mahasiswinya itu ketika membaca materi ya dan tugasnya itu kadang ada yang kurang paham. Kemudian kita tanya ke dosennya, tapi masih aja nggak paham kayak gitu. Tapi kalau kita ketemu langsung itu lebih gampang kayak gitu. Jadi kita mau nanya lagi terus-terusan juga nggak enak juga sama yang lain. Dan nanya mungkin sekali terus dijelasin, setelah itu masih aja nggak paham, mau nanya lagi nggak enak, malu atau kayak gimana, jadi ya diem aja kayak gitu. Jadi kayak penyebabnya males itu salah satunya kalau menurut aku sih dari situ. Terus juga terbiasa sama karena kita sering megang handphone, kita main game, main sosmed, kayak gitu-gitu. Terus banyak tugas juga yang diberiin, beda tugasnya, banyak tugasnya. Beda kita tetap langsung sama daringnya beda sih. Lebih banyak daring daripada tatap muka kayak gitu. Udah. Lalu menurut Kak Rizky, jika kuliah daring ini tidak efektif seperti rancangan Kak Rizky, gimana tanggapannya? Ya mungkin apa ya? Kalau kayak gitu tuh kayak nyoba mungkin ngomong ke pihak kampus untuk dipikirkan kembali atau menjelasin nih kayak bahwasanya emang ini nggak efektif kayak gitu, seperti apa yang udah saya persiapin, apa yang sudah saya bayar, apa yang udah kayak dibayang-bayangin itu beda kayak gitu dengan langsung di lapangannya, praktek lapangannya kayak gitu. Mungkin coba komunikasi dulu sama pihak kampus sih. Kalau emang itu baru dari situ baru kita ngumpulin teman-teman yang senada sih. Kayak biar lebih cepat dikaji ulang sama kampusnya kayak gitu. Mungkin bisa dibuat sistem kayak gimana lah, terserah kampusnya sih. Kayak gitu. Kalau aku ya kayak gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah yang membuat Kak Rizky jenuh dalam pelajaran melalui daring ini? Kalau yang membuat jenuh itu terlalu lama ngeliat layar ya, kita duduk bingung mau ngapain. Terus kita juga biasanya biasa kita ketemu langsung sama orang, sama temen, kita bisa ngobrol lah, atau di sela-sela kita nulis atau di sela-sela guru dosen jelasin, kita kan adalah canda-candaan dikit biar kita nggak bosan. Nah di situ tuh kadang kayak bikin cepet bosannya kayak gitu. Lalu bagaimana cara Kak Rizky mengatasi atau memotivasi diri Kak Rizky dalam mengatasi hal tersebut? Kalau mengatasi jenuh atau mengatasi jenuh ya daring, biasanya izin sih ke dosennya. Izin ke dosen mau ke toilet, izin ke dosen toilet. Nah di situ kita ambil jalan-jalan sih aku, ambil jalan, ambil ngeliat-ngeliat sisi rumah kayak gitu aja sih. Muter udah sekiranya 5 menit mungkin baru balik lagi. Jadi kayak ngilangin jenuh aja, terus kalau enggak bikin minuman, sekalian izin ke toilet bikin minuman kayak gitu-gitu. Kalau enggak langsung aja izin mau ngambil minum, udah ngambil minum, ngopi, ambil ngeteh kayak gitu, ambil dengerin dosen jelasin,
Kayak gitu sih. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Faiza. Banyak sekali ya kita dapat jawaban dari Kak Rifki ini, dan pengalamannya itu juga banyak ternyata ya dari dia pas mahasiswa gitu. Dan kita jadi banyak tahu tentang kayak kalau Kak Rifki itu seperti apa pengalamannya dan menanggapi COVID ini seperti apa. Jadi kita banyak tahu. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rifki karena udah menyempatkan waktunya. Yes, sama-sama. Kami bisa menyelesaikan tugas bahasa Indonesia kami. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada MC, yaitu Saudari Emily. Terima kasih buat Umi sebagai moderator. Terima kasih juga buat teman-teman untuk pertanyaannya. Terutama terima kasih buat Kak Rifki karena udah mau menjadi narasumber, udah mau membantu tugas kami. Sebelum saya tutup, boleh kita foto bareng ya Kak, buat sekalian bukti juga. Boleh. Mungkin yang pakai laptop, Kak Meli mungkin bisa foto Kak, bisa SS. Mohon maaf, aku nggak bisa SS di laptop. Mungkin Umi kali ya. Umi atau Futuh bisa bantu SS. Atau mau aku yang SS-in? Boleh Kak, boleh. Nggak apa-apa Kak. Sorry banget apa-apa, ya ntar Kak. aku kirim soalnya aku ke juga nggak Kirim ke aku aja aja. ya. Nah, kirim langsung boleh. aja. Ya udah. 1. Udah siap semua ya. Bah, kok keluar jadinya? Ntar, sorry. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Rifki buat waktunya. Terima kasih juga udah nyempetin dan udah mau jadi narasumber kelompok kami. Kalau gitu wawancara malam ini bisa kita tutup. Terima kasih buat Kak Rifki dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat kalian ya. Terima kasih Kak.